Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kula Banua dimanapun Anda berada, pada edisi berkisah hari ini, saya ingin mengisahkan tentang kedahsyatan mengadopsi anak yatim. Jadi kisah ini sebuah kisah nyata yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu, terjadi di daerah Pulau Jawa, namun lokasi persisnya tidak disebutkan di cerita itu dan nama orangnya juga tidak disebutkan. Jadi kita sebut saja si Pulan. Waktu itu Pulan ini adalah seorang buruh kuli bangunan ya, buruh pabrik kalau nggak salah kisahnya. Beliau seorang buruh pabrik, mempunyai keluarga kecil, mempunyai istri dan anak juga yang masih kecil-kecil. Suatu ketika beliau mendapat kabar di kampungnya itu ada seorang anak yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Masih kecil anak yatim piatunya itu masih kecil ya, umur 2 tahun ke bawah lah, sekitar 1 tahunan, masih 1 tahunan. Lalu ketika itu ditawarkan kepada si Pulan ini untuk mengadopsi. Dan ternyata dia bersama istrinya bersedia untuk mengadopsi. Padahal secara ekonomi dia ketika itu lemah ekonomi karena memang beliau hanyalah seorang buruh kasar, buruh pabrik, sukuli, dan istrinya pun tidak bekerja dan mereka mempunyai anak-anak juga yang masih kecil. Tapi dia yakin untuk mengadopsinya ketika itu. Ketika ditanya apakah engkau mampu untuk menghidupinya, ya dia katakan bahwa insya Allah rezeki itu tidak akan kemana, rezeki anak yatim ini pasti ada, katanya. Lalu diadopsilah anak itu, dirawatlah anak itu seperti dia merawat anaknya sendiri, tidak membeda-bedakan. Bagaimana dia merawat anaknya, begitu juga dia merawat si anak yatim ini tadi. Karena kekurangan ekonomi, akhirnya dia di waktu itu membuat usaha tambahan untuk istrinya, yaitu bikin kue kering. Usaha kecil-kecilan karena memang modal juga terbatas, usaha kue kering. Nah, ketika usaha ini dijalankan, entah kenapa keajaiban itu datang. Entah kenapa pelanggan ini banyak yang datang, banyak yang membeli, padahal tidak menggunakan sistem iklan-iklan yang hebat seperti itu. Dia cuma berdagang di rumah, entah kenapa banyak pembelinya, selalu berdatangan. Kue keringnya itu kan habis, lalu datanglah seseorang yang menawarkan bantuan modal. Lalu ada yang datang menawarkan bantuan modal yang besar dengan cara dicicil untuk mengembalikannya. Lalu dia pinjam modal itu dan dia memperbesar usaha kue keringnya, dan alhamdulillah ternyata jalan beberapa tahun kemudian dia bersama istrinya menjadi bos atau pengusaha kue kering di daerah tempatnya. Dan menjadi salah satu orang kaya di kampungnya. Nah, seperti itu kisah ketika si Pulan tadi yang berawal dari seorang kuli kasar pabrik menjadi seorang bos orang kaya di bidang kue kering. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa memang sepertinya pertolongan langit itu datang kepada keluarga ini. Kenapa? Karena di situ ada anak yatim yang mereka adopsi, ada anak yatim yang mereka rawat, mereka satuni, mereka jaga, mereka hidupi. Jadi pertolongan langit, pertolongan Allah itu turun kepada mereka dalam hal kemudahan-kemudahan, dalam hal perbaikan ekonomi, sehingga yang tadinya dia orang kelas bawah menjadi menengah dan menjadi orang menengah kelas atas. Nah, seperti itu. Jadi memang
sedekah ini luar biasa dahsyatnya. Sedekah kepada orang lain itu luar biasa, apalagi sedekah kepada anak yatim piatu, apalagi menghidupinya, merawatnya dengan benar-benar dari kecil, dirawat sampai besar, merawat seperti anak sendiri, maka tentu balasannya sungguh luar biasa. Dan seperti yang dikatakan orang itu tadi, bahwa rezeki si anak yatim itu pasti ada. Jadi dia tidak takut untuk merawatnya. Allah titipkan rezeki si anak itu kepada keluarganya, kepada si yang mengadopsi tadi, sehingga memang lancarlah usahanya, lancarlah rezekinya. Itulah salah satu kedahsyatan daripada menyantuni anak yatim, bahwa Allah akan memberikan pertolongan langit, memberikan keajaiban-keajaiban, sesuatu yang tidak disangka-sangka bisa benar-benar terjadi, pertolongan yang luar biasa. Allah jadikan, Allah angkat derajatnya, yang dia tadinya rendah menjadi tinggi. Sebelum dia yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Jadi kepada teman-teman sekalian, jangan ragu untuk menyantuni, apalagi berani mengadopsi anak yatim. Rawatlah sebagaimana merawat anak sendiri, jangan dibeda-bedakan. Kasihi, sayangi seperti mengasihi, menyayangi anak sendiri. Mungkin itu sedikit kisah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi motivator, semangat kita untuk bisa berbuat baik atau menyantuni anak yatim. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.